Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas kitab Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quran. Kita pertemuan sebelumnya nyampe pada kisahnya Saba, kisahnya kaum Saba. Sudah kita bahas di pertemuan pertama Saba itu siapa menurut riwayat, dan kemudian nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum Saba itu kayak apa, dan juga yang dilakukan oleh kaum Saba itu kayak apa. Dan kemarin juga sudah kita diskusikan bahwa nikmat itu tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi nikmat itu juga meliputi hal-hal yang lain. Sekedar mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh Saba itu adalah al-i'radu 'anit ta'ati wa isti'malun ni'ami fil muharramat. Ada dua hal yang dilakukan oleh kaum Saba kemarin yang sudah kita bahas, yakni al-i'radu 'anit ta'ati, yakni al-i'radu 'anit ta'ati, berpaling daripada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang Saba. Dan kemudian wasti'malun ni'ami fil muharramat, yakni menggunakan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu fil muharramati, di dalam hal-hal yang haram. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Saba. Baik, kita lanjutkan sampai pada nuzulul uqubati. Nuzulul uqubati. Nuzulul uqubah itu artinya turunnya musibah, turunnya azab, turunnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kaum Saba itu sudah berpaling dari taat kepada Allah, sudah seperti saya katakan kemarin, mereka menyembah matahari. Mereka menyembah matahari. Ratu Bilqis itu bagian daripada kaum Saba, tetapi Ratu Bilqis beriman kepada Allah melalui Nabiullah Sulaiman. Tapi setelah era Ratu Bilqis, kemudian kaum Saba kembali kepada penyembahan kepada matahari, berpaling dari Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sanksinya, menurunkan azabnya, yakni inhiyarus saddi al-azimi, kemudian imatu nahdhatihim bisailil asyadid, bisaili asyadidi. Kita paham kemarin, sudah kita bahas
bahwa yang namanya kaum Saba itu sanggup aqamu saddan aziman ala madakhilil anhar. Itu yang kemarin kita bahas. Kaum Saba ini mampu membuat semacam saddan aziman, kayak semacam bendungan yang besar ala madakhilil anhar. Jadi mampu menampung, mampu membuat bendungan yang begitu luar biasa, sehingga wahawwalu as-sakhra'a ila janatil fayha. Mereka mampu untuk mengubah padang-padang pasir itu menjadi kebun-kebun yang subur. Maka di sini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merobohkan, menghancurkan yang namanya asadul adim tadi. Bendungan-bendungan yang mereka buat, yang dengan bendungan itu mampu mengubah yang namanya padang pasir menjadi kebun-kebun yang subur. Bendungan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirobohkan. Bendungan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dengan bisaili asyadidi, dengan banjir yang begitu luar biasa, dengan banjir asyadid, asadid yang kuat. Itulah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah kemudian berkehendak untuk menghancurkan suatu kaum itu gampang. Meskipun mereka punya semacam bendungan yang begitu luar biasa, kalau Allah kemudian punya qudrah, punya iradah yang menghancurkan itu gampang. Maka di situ disebutkan fa arsalna alaihim sailal arimi, yakni di ayat yang nomor 16. Maka kami kirim atas mereka itu sailal arimi. Ada orang yang membaca pakai sailal arami. Saya tetap memakai sesuai dengan qiraah Hafiz an Asim, yakni pakai alaihim sailal arimi, yakni banjir yang sangat luar biasa besar sehingga menghancurkan bendungan mereka. Lah, setelah hancur bendungan itu, otomatis yang terjadi tidak ada sesuatu yang bisa menyuburkan, tidak ada sesuatu yang bisa menyuburkan kebun-kebun mereka, tidak mampu untuk merawat dengan pengairan yang bagus, karena memang bendungan itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-suyulu tahtaju aradiyahum wa tufsidu mara'iyahum. Jadi tanaman-tanaman mereka, ya, kebun-kebun mereka ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bendungannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah mengganti tanaman-tanaman yang subur, yang bagus, kurma, anggur, macam-macam yang bagus-bagus tadi itu oleh Allah diganti dengan apa? Wa badalnahum bi jannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, yakni di ayat yang nomor 16. Akhirnya kebun-kebun mereka itu diganti dengan dua kebun, sama-sama dua kebun. Kemarin kan kita paham ada kebun-kebun yang dimiliki oleh mereka itu an yaminin wa shimalin, kebun sebelah kanan, kebun sebelah kiri. Itu luar biasa. Tapi kemudian oleh Allah dengan adanya sailal arimi ini, maka oleh Allah diganti dengan dua kebun juga. Dua kebun juga itu yang ditumbuhi dengan dawatai ukulin khamtin. Buahnya itu adalah buah yang berbuah pahit. Buahnya berbuah pahit. Kalau Fahmi Basya menyebut namanya buah mojo, karena dia mengatakan bahwa Sabah itu ada di Wonosobo. Ya, Fahmi Basya mengatakan ukulin khamtin itu menurut dia itu adalah buah mojo.
yang ada di Wonosobo. Itu Fahmi Basha, seorang profesor matematika yang mengotak-atik tentang Borobudur itu. Dan juga wa atlin, ada pohon asal. Pohon asal itu pohon yang memang tidak ada buahnya tapi penuh dengan duri-duri. Bukan kaktus, bukan, tapi pohon-pohon yang memang penuh dengan duri-duri yang tidak ada buahnya sama sekali. Wa syai'in min sidrin qalil, dan ada sedikit dari pohon sidr. Ada yang menyebut sidr itu pohon bidara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nuzulul uqubah. Itulah nuzulul uqubah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang nikmat itu kemudian oleh Allah diganti sesuatu yang menurut mereka adalah sesuatu hal yang betul-betul mengecewakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu saja, Allah kemudian mencerai-beraikan. Allah mencerai-beraikan masyarakat yang ada di situ dengan faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin. Ya, dicerai-beraikan. Mereka itu berpecah belah. Itu yang disebut dengan saru yabhathuna an asbabir rizqi minal biladi hawalahum haraban minal jama'ati wa tafarraqu fil bilad. Jadi terpecah belah di dalam masyarakatnya itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada akibatu kufrin ni'ami. Akibat-akibat kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kita garis bawah, Sabah itu kan suatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas. Ada yang mengatakan dia itu adalah sebuah negara, kerajaan yang didirikan oleh orang yang namanya Sabah. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa Sabah itu sebenarnya adalah nama orang yang kemudian memunculkan dinasti, memunculkan kerajaan dan seterusnya. Yang dilakukan pada konteksnya itu adalah kekufuran-kekufuran yang dilakukan baik oleh penguasanya maupun rakyatnya melakukan kekufuran-kekufuran. Melakukan kekufuran-kekufuran yang akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekufuran itu oleh Allah diturunkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi berpikir dengan Indonesia kita. Saya berpikir dengan Indonesia kita. Kalau kita lihat gambaran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemarin itu, ya. Itu nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dicantumkan, yang disebutkan kepada kaum Sabah itu kan mirip seperti kita di Indonesia. Makanya Fahmi Basha itu saya katakan tadi, Fahmi Basha itu meyakini bahwa Sabah itu di Indonesia, di Wonosobo. Apakah memang itu seperti itu? Alam saya tetap meyakini bahwa Sabah itu di bagian daerah Yaman sana. Tapi setidak-tidaknya nikmat-nikmat yang diberikan kepada kaum Sabah itu persis seperti yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan penafsiran saya itu tidak benar. Penikmat yang begitu luar biasa. Kalaupun memang tidak persis seperti mereka, setidak-tidaknya kenikmatan yang dilakukan oleh Allah, diberikan kepada Allah, kepada negara kita ini luar biasa. Wong kita nanam batang itu saja sudah muncul. Iya, negara kita itu negara yang subur ya Pak ya. Emas kayak begitu, ya, tambang emas kayak begitu, batu bara, hijau-hijauan dan seterusnya, luar biasa Indonesia. Dan yang dilakukan kan sama, i'radu ani ta'ati wasti'malun ni'ami fil muharramat. Saya khawatir kemudian kira-kira kalau disampaikan model semacam ini, Indonesia kita akan senantiasa diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Hakadza akibatul kufri bin ni'ami wal hinqirafi an amrillahi qala ta'ala dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Di ayat yang nomor 17. Dzalika jazainahum, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka.
Wahal nujazi ilal kafur, dan tidaklah kami menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Di situ memakai istifham. Dalam bahasa Arab itu memakai istifham, tapi istifham yang bermakna takrir. Istifham yang bermakna takrir. Saya contohkan istifham yang bermakna takrir itu kayak alam nasyrah laka sadrak. Itu memakai istifham. Maka pemaknaannya jangan dipakai bukankah Allah itu telah melapangkan dadamu, enggak. Tapi maknanya itu adalah qad, sungguh. Bermakna takrir namanya. Sama di sini ini wahal nuzazi illal kafur. Maka maknanya hal istifham di sini ini adalah makna takrir. Maka bisa kita ambil bahwa Allah itu tidak akan menurunkan azab sebuah komunitas. Allah itu tidak akan menurunkan azab kepada sebuah negara kecuali rakyatnya, penduduknya di sebuah negara itu dalam posisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takrirnya di situ. Wahal nujazi ilal kafur, mana takrirnya di situ, penetapan namanya takrir. Jadi sama konteksnya seperti di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu. Maka kita bisa melihat, andai kata di dalam sebuah negara itu ada musibah, katakanlah tsunami, ya, katakanlah tsunami, maka diturunkannya tsunami, contoh di Indonesia dulu, di Sulawesi ataupun di Aceh, pasti ada kekufuran yang dilakukan. Ada kekufuran yang dilakukan. Jadi kerusakan di muka bumi ini, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikomparasikan di dalam kitab ini berkenaan dengan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu kalau kita pahami dulu pertama kali kita bahas, Bani Israel itu kan nikmatnya luar biasa, Pak. Nikmatnya begitu luar biasa. Dia pas ketika berjalan di sebuah panas terik matahari oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Bani Israel itu kan ditutupi oleh awan, toh. Wa dhalalna alaikumul ghamama wa anjalna alaikumul manna wassalwa. Bani Israel itu juga diturunkan makanan langsung dari langit namanya manna wassalwa. Bani Israel pas ketika mereka haus, tidak ada air sama sekali, minta kepada Nabi Musa, batu dipukul oleh Nabi Musa, jebret, muncul 12 sumber. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna trib bi'asakal hajar, itu fanfajarat minhu nata asyarata ain. Dan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi ternyata kemudian di sini kita bisa melihat di Al-Baqarah ayat 61. Ini gambaran yang nanti akan kita bisa melihat Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah seperti di dalam surah Al-Isra. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ini kan kurang ajar. Sebenarnya Allah sudah memberikan makanan yang begitu luar biasa, tapi dia tetap mengatakan wa id qultum ya Musa, dan ketika kalian berkata wahai Musa, kami tidak sabar, kami belum puas dengan apa? Ala ta'amin wahidin, dengan makanan yang cuma satu. Tolonglah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami itu yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Minta apa? Mim baqliha wa qitafiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Masyaallah. Itu. Ini tanda-tanda daripada sebuah kekufuran. Dulu pernah saya sebut ada istilah qanaah. Ya kan?
Ada istilah qanaah, ada istilah zuhud. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Masih ingat qanaah sama zuhud? Qanaah dan zuhud. Kalau qanaah itu lebih cenderung pada posisinya legowo. Legowo dengan apa yang memang sudah ada. Legowo dengan apa yang sudah ada. Itu namanya zuhud. Kalau yang itu qanaah. Kalau yang namanya zuhud itu lebih cenderung hati itu tidak ada kemelekatan kepada dunia yang dia miliki. Makanya kalau konteksnya saya katakan, Profesor Buya Hamka menyebut orang zuhud itu tidak punya harta. Lah, ini orang-orang Sabah ini tidak qanaah sekaligus tidak zuhud. Orang-orang Bani Israel itu tidak qanaah sekaligus tidak zuhud. Ketika mereka itu sudah tidak qanaah, maka muncul perilaku tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Nah, itu. Jadi gambarannya nanti kalau orang itu tidak qanaah, itu pasti larinya nanti kufur, tidak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Kalau orang itu di dalam dirinya ada sifat syukur, maka nanti larinya itu ada sifat qanaah itu tadi. Qanaah. Hati-hati dengan diri kita yang tidak pernah qanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah negara pas ketika dia itu kufur kepada Allah, tidak qanaah dengan apa yang ada, tidak bersyukur dengan apa yang ada, maka Allah pun akan memberikan azab yang luar biasa. Surat Tolak ayat 8. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabna 'adzaban nukra. Jadi kalau ada sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, dia itu sudah mulai atat an amri rabbiha, sudah mulai membangkang daripada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, maka apa? Fahasabnaha hisaban syadida. Yang paling pokok juga wa'adzabnaha 'adzaban nukra. Kita lanjut, ini supaya cepat selesai. Jadi 2 minggu yang akan datang masuk ke kisah yang lain. Mungkin kisahnya Luqman belum kita bahas ya. Kisahnya Luqman belum kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang akibatu syukrin ni'am. Kalau tadi akibat daripada kufrun ni'am, akibat daripada kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, itu akibatnya adalah disiksa, diazab oleh Allah. Sekarang kita akan berbicara tentang akibatu syukrin ni'am, akibat daripada bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya yang namanya nikmat itu apa? Nikmat itu apa toh sakjane? Nikmat itu apa sebenarnya? Kita itu diberi oleh Allah sakit. Itu sebenarnya nikmat atau bukan? Kadangkala kita ini memandang yang namanya nikmat itu adalah sesuatu yang menurut kita enak. Iya, betul ya. Kita seringkali memandang itu. Sebenarnya kalau kita analisis secara dalam, ada namanya hikmah. Ada namanya hikmah. Contoh yang kemarin dulu itu saya sampaikan, ada seseorang di Arab Saudi yang dia itu akan melakukan perjalanan kan. Masih ingat cerita ini kan? Itu antrian yang cukup lama. Antrian yang cukup lama ini akhirnya membuat dia itu masuk ke sebuah ruangan. Capek dia menunggu, Pak. Capek dia menunggu. Dia ketiduran di dalam. Office boy-nya tidak ngerti kalau di dalam itu ada orang yang sedang tidur di dalam, dikunci dari luar. Akhirnya kemudian orang ini tertinggal pesawat terbang. Dan akhirnya orang ini tidak bisa melakukan perjalanan. Emosional, muring-muring,
marah-marah. Dan akhirnya setelah beberapa jam berikutnya dia diberitahu kalau pesawat terbang yang seharusnya dia tumpangi itu ternyata jatuh, terbakar, dan semua penumpangnya mati. Tadinya dia itu marah-marah, emosional, suudzon sama Gusti Allah, ternyata sekarang berubah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang saya maksud itu. Sesuatu yang menurut dia itu tidak enak, dia ketinggalan itu yang namanya pesawat terbang, tapi sebenarnya itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia emosional, sekarang dia bersyukur kepada Allah. Dan andai kata dia tadi itu oleh Allah tidak ditidurkan, tidak dikunci oleh office boy, tentu dia akan termasuk orang yang mati terbakar dan jatuh dari pesawat terbang. Kalau begitu tuh nikmat itu apa? Nikmat, kalau kita memahami nikmat itu jangan dari hawa nafsu. Kalau kita memahami nikmat dari hawa nafsu, maka yang namanya hawa nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Tapi kita pandang nikmat itu kita pandang menurut apa yang sudah dicantumkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pas ketika duduk-duduk di bawah pohon beringin, kebetulan di depan pohon beringin itu ada pohon semangka, ya dah. Akhirnya orang itu ngomong, wah ini pohon beringin itu batangnya gede, tapi buahnya kecil-kecil. Sementara semangka itu batangnya kecil-kecil, tapi buahnya gede. Dia kemudian ini bagaimana? Barusan dia mengatakan semacam itu, maka buahnya pohon beringin jatuh ke mukanya dia. Jatuh ke mukanya dia. Yang tadi dia bilang mengatakan bagaimana seperti ini. Begitu buah beringin itu jatuh ke hidungnya, ke mukanya, dia baru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu loh Pak, posisinya kita itu seringkali posisinya seperti orang penumpang Arab Saudi tadi itu, dan orang yang berlindung di bawah pohon beringin. Maka Nabi Muhammad SAW itu menganggap semua yang diputuskan, yang ditakdirkan oleh Allah itu nikmat. Maka di dalam riwayat Ibnu Majah, kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang menurut beliau sebagai manusia itu mengenakan, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau sebagai orang manusia, sifat jaiznya beliau adalah manusia, sesuatu yang menurut beliau tidak enak, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Kenapa? Nabi mengatakan bahwa apa yang memang diputuskan oleh Allah itu baik. Apa yang diputuskan oleh Allah itu sudah menjadi kenikmatan. Cuman kita sebagai manusia tidak mengerti rahasia di balik itu. Cuman bisanya kita itu cuman suudzon sama Gusti Allah dan menjustifikasi takdir yang sudah ada. Kita bukan berarti murjiah ya, bukan. Kita bukan murjiah, tidak. Tapi kita mencikapi al-ahkam al-qadariyah itu dengan husnudzon kepada Allah, karena dalam Al-Qur'an ada kalimat wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali yang kamu tidak suka itu malah justru adalah yang terbaik untuk kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga saya memahami apa yang ada pada diri saya yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan itu adalah bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah. Jenengan dikasih batuk itu sebenarnya ada nikmat atau tidak? Jenengan dikasih sakit itu ada nikmat atau tidak? Di balik itu nikmat atau bukan? Makanya pas ketika kita membuka kitab Sahih Adabil Islamiyah, ini belum dikaji ya kitab itu di sini Pak ya. Di situ ada adab, bagaimana adab menjenguk orang yang sakit. Adab menjenguk orang yang sakit. Ketika kita menjenguk orang yang sakit itu yang kita ucapkan diantaranya adalah la ba'sa
tahurun insyaallah. Kenapa kita mengatakan kepada orang yang sakit itu la ba'sa tahurun insyaallah? Ada tahurunnya di situ. Bahwa orang-orang yang sakit itu ketika dia sabar, ketika dia tabah, itu disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya mengatakan sekali lagi, sesuatu yang menurut jenengan tidak enak, sesuatu yang menurut saya mungkin secara manusiawi tidak enak, di situ ada nikmat. Ada nikmat. Jangan memandang nikmat itu koyoke duitnya akeh, ngono iku barang. Selama ini yang muncul mindsetnya di manusia itu, lek duitnya akeh itu berarti nikmat, lek duitnya gak akeh itu berarti tidak nikmat. Apa betul begitu? Wah, luar biasa. Akhirnya malah justru yang muncul itu lek utangi akeh lek nang masjid, masya Allah. Lek wis utangi ke sahur kabeh wis lali karo masjid. Saya ulang lagi, apa yang diputuskan oleh Allah itu nikmat. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu nikmat. Dulu sudah saya sampaikan berulang-ulang dari kalimat Al-Hamid. Al-Hamid. Maka berkenaan dengan semua keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala ini, kita tetap di dalam posisinya itu untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini setiap hari mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tapi kita tidak memahami tentang apa makna di balik kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan, jangan sekali-kali tinggalkan di setiap selesai sholat. Ada makna dubur di sini ya. Dubur dalam bahasa Arab kalau berkenaan dengan masa sholat, saya sepakat dengan Syekh Al-Utsaimin, kalau dubur itu disebut berkenaan dengan masalah zikir, maka bacanya itu adalah setelah salam. Tapi kalau umpamanya dubur itu berkenaan dengan masalah doa, maka dia itu pengucapannya adalah sebelum salam. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu lebih banyak doanya di dalam salat. Rasulullah mengajarkan doa yang dibaca setelah salat kepada Mu'adz bin Jabal. Bunyinya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, kemudian wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai. Ini penting. Itu sebenarnya kan ada kalimat yang mahdhuf. Seharusnya kan begini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa a'inni ala syukrika wa a'inni ala husni ibadatik. Tapi biasanya orang Arab, dalam bahasa Arab itu disingkat menjadi a'ininya di depan saja. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu semakin kuat imannya, dia akan semakin banyak bersyukur kepada Allah. Orang itu semakin lemah imannya, dia akan semakin ingkar kepada Allah. Orang itu kalau imannya semakin lemah, dia akan semakin banyak grundelnya, mengeluhnya. Dulu pernah saya tanya kepada jenengan, lebih banyak nikmat atau tidak nikmat yang setiap hari kita rasakan? Ayo, lebih banyak nikmat ataukah tidak nikmat yang kita rasakan setiap hari? Sebenarnya lebih banyak nikmat yang kita rasakan, tapi justru kita sebagai manusia itu yang tampak justru yang tidak enak-enak itu saja. Itulah kekufuran manusia. Makanya Allah menyebut manusia itu dengan zaluman jahula. Manusia itu disebut sebagai banyak zalimnya, manusia itu lebih banyak bodohnya. Karena dia lebih cenderung, kalau 99,9% itu nikmat, kemudian 1% tidak nikmat, karakternya manusia sering yang diingat-ingat yang cuma 1% itu. Itu manusia. Itu manusia. Disadari atau tidak, kita sering kali semacam itu. Ya, sering kali kita semacam itu.
Rasulullah itu sebenarnya kemudian memberikan tip kepada kita. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mal falyandur ila man asfala minhu. Itu di antara tipnya Rasulullah Muhammad SAW. Apabila salah satu di antara kalian itu nadhara ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mal, melihat kepada orang yang dilebihkan atas dirinya itu di dalam masalah harta, fil khalqi dan mal, di dalam masalah fisik dan harta, maka Nabi menyebut apa? Falyandur ilaman asfala minhu, maka hendaklah dia itu melihat orang yang di bawahnya. Orang yang punya mobil, dia melihat ke bawah. Alhamdulillah punya mobil. Masih banyak orang-orang yang tidak punya mobil, kemana-mana masih kepanasan. Orang yang punya sepeda motor, tidak punya mobil, dia tetap mengucapkan Alhamdulillah. Dia melihat ke bawah. Alhamdulillah kemana-mana masih cepat, walaupun masih kehujanan, kepanasan. Masih banyak orang-orang yang tidak punya sepeda motor, kemana-mana ngontel. Orang yang ngontel tetap melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih ngontel, kemana-mana masih sehat, masih bisa mengayuh dan sebagainya. Ada orang yang tidak punya mobil, tidak sepeda motor, tidak ontel, kemana-mana dia naik angkot, dia tetap mengatakan Alhamdulillah tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya ontel, kemana-mana bisa naik angkot, tidak apa-apa, masih selamat sampai tujuan, masih bisa jalan dengan sehat. Yang tidak punya kaki, dia tetap melihat yang ke bawah. Alhamdulillah masih tidak punya kaki, tapi saya masih punya akidah. Terus begitu, sehingga muncul yang namanya qanaah, sehingga muncul yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita diskusi setelah ini ada la in syakartum tadi, surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan kemudian jenengan komparasikan dengan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu bunyinya adalah yang paling banyak diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali, Pak? 31 kali dalam satu surat. Itu pasti ada sesuatu hal. Kenapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang sampai 31 kali. Pasti. Setidak-tidaknya kita itu memang tiap hari diingatkan oleh Allah bahwa kita itu setiap hari mendapatkan nikmat, dari tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang didiskusikan, ada yang menambahkan, silahkan. Tidak ada. Masya Allah. Kalau tidak ada berarti paham betul semua. Paham betul semua. Mohon maaf kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Yang muncul di dalam diri kita ini merasa sudah bersyukur kepada Allah, tapi sebenarnya di dalam pandangan Allah kita itu belum melakukan syukur yang sesungguhnya. Kita belum melakukan syukur yang sesungguhnya. Kalau para ulama mengatakan bahwa syukur yang sesungguhnya itu, yang namanya syukur yang sesungguhnya itu adalah isti'malun ni'amillahi fi sabilillahi. Jadi isti'malun ni'ami fi sabilillah. Jadi menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan Allah. Apa maksudnya? Berarti menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah, itu loh maksudnya. Itu namanya syukur nikmat yang hakikat itu begitu. Saya ulang lagi, syukur yang hakikat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah isti'malun ni'ami fi sabilillah. Atau kalau kita boleh pahami,
menggunakan nikmatnya Allah itu di jalan Allah atau di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Syukur nikmat yang sesungguhnya. Contoh, jenengan dikasih nikmatnya mata, maka syukur nikmat kepada mata itu adalah menggunakan mata itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama menjelaskan nikmat itu seperti itu. Sehingga tidak cukup kemudian orang itu hanya mengucapkan alhamdulillah mata saya bagus, tidak cukup Pak. Tidak cukup. Ternyata dia bersyukur dengan nikmatnya mata, tapi kemudian mata itu digunakan suka melihat hal-hal yang haram. Itu masuk pada kategori orang-orang sahabat tadi itu. Orang-orang sahabat tadi kan ada i'radu 'anit ta'ati wasti'malun ni'ami fil muharramat tadi itu. Itu yang namanya nikmat yang sesungguhnya. Sehingga kemudian para ulama menyebut nikmat, syukur nikmat itu ada 3 model kan? Ada syukrun bil lisan, yang kemudian yang kedua syukrun bil qalbi, dan kemudian yang ketiga itu ada syukrun bil af'al. Syukur dengan ucapan, syukur dengan hati. Ini kadangkala kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kaidah-kaidah akidah yang dalam konteks hati kita ini syukurnya belum. Kita masih meyakini bahwa makhluk itu masih bisa memberikan sesuatu secara mutlak. Ini kan belum keyakinan syukur yang sesungguhnya. Kayak seperti Qarun, mohon maaf saya kembangkan sedikit ya. Qarun itu menganggap ilmunya itulah yang bisa bikin kaya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini namanya kan bukan syukur qalbi Pak namanya. Kalau syukur qalbi itu tidak seperti Qarun. Kalau syukur qalbi itu dia betul-betul yakin, hakul yakin, apapun itu kenikmatan itu cuman dari Allah. Dia tidak akan mengatakan gara-gara saya sekolah saya bisa begini. Tidak akan mengatakan begitu dia. Itu namanya syukur bil qalbi, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya, berarti pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, wa'lam bishawab, apakah masih kita ngaji lagi atau tidak ya. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bahas nanti pertemuan yang terakhir itu dengan kisahnya Luqman Al-Hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.